Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ungkapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa bersilaturahmi, bermuajahah, berjamaah di Masjid Baitul Izzah ini, yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita sholat berjamaah di masjid akan menjadi bukti dan saksi akan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, salafus solihin, dan umumnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang dhaif. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang penuh kekurangan. Maka sudah barang pasti kita ini menginginkan bantuan, menginginkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti kita ini ingin dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat itu dijauhkan dari segala bentuk musibah, dijauhkan dari bentuk kecelakaan, kerugian. Dan kita pasti menginginkan agar bisa hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Maka doa yang paling banyak oleh Nabi dibaca itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah. Doa minta supaya diberikan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat dan dijauhkan daripada siksa api neraka. Nah, orang kalau sudah baik di dunia baik di akhirat,
maka itu sudah merupakan suatu puncak daripada kebahagiaan. Nah, tetapi tidak jarang justru kita ini menginginkan agar bisa hidup bahagia, tapi kita justru sering terjebak di dalam kecelakaan. Bahkan kita tidak jarang mencelakakan diri sendiri, menzalimi diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji karakteristik atau indikasi-indikasi apa yang menjadikan manusia itu celaka dan apa yang menjadikan manusia itu bahagia. Dalam sebuah hadis yang tertuang di dalam kitab Nasaihul Ibad bab rubai makalah yang ke-15 dijelaskan alamatus saqawati arba'atun, tanda-tanda atau ciri-ciri atau karakteristik orang yang celaka itu ada 4. Jadi ada 4 itu ciri orang yang celaka. Apa? Yang pertama, nisyanud dzunubil madhiyah, melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Nih Pak, kira-kira bapak-bapak punya dosa nggak Pak? Punya. Masih ingat nggak sama dosanya? Ada nggak dosa yang sampai saat ini bapak rahasiakan? Bahkan istrinya pun nggak tahu. Ada nggak Pak? Ada, ya. Bahkan banyak dosa-dosa yang kita lakukan yang orang lain tidak tahu. Maka ciri orang yang celaka ini adalah orang yang melupakan dosa-dosa yang pernah diperbuatnya. Kenapa? Wahia indallahi ta'ala mahfuzatun, padahal dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu di sisi Allah senantiasa terjaga, senantiasa tercatat dengan teliti. Jumlahnya berapa, dikerjakannya di mana, waktunya kapan, itu tercatat dengan teliti. Tetapi orang yang celaka ini senantiasa melupakan dosa-dosa yang pernah diperbuatnya. Sehingga apa? Karena dia melupakan dosa-dosa yang pernah dilakukannya, maka dia terjerumus untuk melakukan atau mengulangi dosa-dosanya lagi. Karena seolah-olah belum pernah berbuat dosa. Jadi diulangin lagi. Dan orang yang semacam ini akan susah untuk bertaubat, untuk menyesal, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dosa-dosanya. Padahal kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'inat tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang celaka, dia akan senantiasa terjebak untuk melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Karena setiap dia melakukan kemaksiatan, dia lupakan kemaksiatan itu, sehingga seolah-olah dia tidak pernah berbuat maksiat. Itu yang pertama. Kemudian ciri yang kedua orang yang celaka,
wa dzikrul hasanatil madhiyah wa la yadri aqubilat amruddat. Ciri atau karakteristik orang yang celaka yang kedua adalah senantiasa mengingat-ingat kebaikan yang telah ia kerjakan, kebaikan-kebaikan masa lalu yang sudah pernah dia kerjakan. Pernah sedekah 1 juta, pernah sedekah 1 juta ya di Masjid Baitul Izzah, itu sudah 10 tahun yang lalu, tapi masih diingat terus, masih diingat terus. Nah, ketika kita senantiasa mengingat-ingat kebaikan, padahal kita nggak tahu, Pak, kita nggak tahu, wala yadri aqubilat amruddat, kita nggak tahu apakah amal-amal kebaikan kita ini diterima oleh Allah atau ditolak. Kita nggak tahu amal kita ini diterima atau ditolak, tapi itu diingat-ingat terus. Dan inilah yang bisa menjadikan pahala amal kita ini batal, Pak. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau batalkan pahala sedekahmu bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit, wal adha, dan menyakiti hati orang yang telah diberikan. Maka ini ujian, Pak. Ketika kita menolong orang lain, ketika kita membantu orang lain, memang pada awalnya bisa jadi kita benar-benar ikhlas, benar-benar ikhlas untuk menolong saudara kita. Tetapi, Pak, belum tentu orang yang pernah kita tolong, orang yang pernah kita bantu, itu membalas dengan kebaikan pula. Tidak jarang orang yang pernah kita tolong, orang yang pernah kita bantu, justru membalasnya dengan keburukan. Lah ini ujian, Pak. Ketika terjadi semacam itu, kita sering terjebak, sehingga apa? Mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Dulu kalau kamu nggak saya bantu, nggak tahu nasib kamu udah seperti apa. Kamu bisa seperti ini, itu karena saya. Dulu kamu susah, saya kasih uang, saya kasih makan. Sekarang balasan kamu semacam ini. Inilah, Pak, ketika kita sudah mengungkit-ungkit amal kita, kebaikan-kebaikan kita, maka sudah terhapuslah pahala kebaikan-kebaikan kita. Diibaratkan seperti debu di atas batu, kemudian tertiup angin, bush, hilang semuanya. Maka orang ikhlas itu, Pak, nih, gambaran orang ikhlas itu seperti apa? Nih, gambaran orang ikhlas, mohon maaf, Pak, ya, itu seperti orang buang air, seperti orang buang air. Ketika kita buang air, Pak, kita sakit perut, kemudian ke belakang kita buang air. Habis buang air, nih, kita ingat-ingat nggak, Pak? Nggak kita ingat-ingat, udah langsung dilupain. Walaupun malamnya itu kita makan pakai sate, ya, walaupun kita makan pakai semur, pakai opor dan lain sebagainya, makanan yang enak-enak, ketika pagi hari kita buang hajat,
Itu nggak kita tengok-tengok lagi. Pokoknya udah lepasin aja, lupakan. Lah itulah ikhlas, gambarannya semacam itu. Nah, maka orang yang celaka itu akan senantiasa mengingat-ingat kebaikannya. Maka dari situlah amalnya itu menjadi hilang. Oleh karena itu, kita ini sebenarnya apa? Sebenarnya walaupun gak mengungkit ya, walaupun bukan kita yang mengungkit, tapi ada orang yang menyebutkannya, memuji kita, kemudian kita merasa bangga, gua ini loh, saya ini loh. Nah, itu juga sudah bisa membatalkan pahala, walaupun itu tidak diucapkan. Orang lain yang memuji, yang mengungkapkan kebaikan-kebaikan kita, tapi tumbuh rasa kebanggaan terhadap diri kita sendiri. Kita nggak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah karena pertolongan Allah. Kita bisa berbuat baik, itu tidak lepas daripada pertolongan Allah. Kita nggak akan bisa berbuat taat tanpa pertolongan Allah. Nah, tapi kita sering tidak menyadari hal semacam itu. Seolah-olah ketika kita melakukan kebaikan itu adalah karena diri kita sendiri, sehingga timbul rasa bangga terhadap diri sendiri. Timbullah rasa kesombongan, timbullah rasa ketakaburan, timbullah rasa riya. Inilah orang-orang yang celaka, maka dia akan mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan pada masa-masa yang telah lalu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang celaka adalah wa nadharahu ila man huwa fawqahu fid dunya. Dalam urusan dunia, dia akan melihat orang yang di atasnya. Kalau urusan dunia, kita melihat orang yang di atasnya, di atas kita, maka yang timbul adalah sifat iri, sifat dengki. Yang muncul adalah sifat tidak adanya rasa syukur. Yang muncul adalah kufur nikmat. Kalau urusan-urusan dunia, kita selalu melihat orang-orang yang di atas kita. Ada tetangganya beli televisi baru gede 50 in, pusing kita. Kenapa? Karena TV kita cuma 21. Ada tetangganya lagi beli mobil baru, pusing lagi kita. Bukan hanya pusing, meriang. Tetangganya bisa jalan-jalan, pingsan kita. Nah, orang yang semacam inilah Pak, melihat orang yang di atasnya dalam urusan dunia ke orang yang lebih tinggi, orang yang lebih atas, maka dia akan selalu mempunyai sifat iri, sifat dengki, dan kufur terhadap nikmat Allah. Padahal orang itu hakikatnya itu hanya masalah nikmat, itu hanya saling memandang. Orang kaya, orang miskin memandang orang kaya itu nikmat. Ya, umpamanya tukang becak Pak, tukang becak itu melihat orang kaya yang pakai Mercy, itu melihat enak, kemana-mana pergi bisa pakai mobil Mercy, adem, enak, rumahnya gedong, tempat tidurnya pasti empuk. Itu kata tukang becak. Tapi kata orang kaya, tukang beca itu nikmat. Kenapa? Dia walaupun di atas beca bisa tidur nyenyak.
Benar nggak Pak? Ya, tukang beca itu walaupun di atas beca itu dia bisa tidur dengan nyenyak. Sementara orang yang kaya, walaupun dia itu di kasur yang empuk, belum tentu dia bisa tidur dengan nyenyak. Apalagi kalau hartanya itu didapatkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dari korupsi umpamanya. Walaupun sebanyak apapun harta yang ia miliki, itu tidak akan menjadikan hatinya tenang. Pasti akan merasa was-was. Orang kaya mau tidur aja itu sudah bingung Pak. Ya dia harus ngecek dulu pintunya sudah dikunci atau belum, gerbangnya sudah ditutup apa belum, dikunci atau belum, jendelanya semuanya sudah dikunci atau belum, dicek semuanya. Nanti ada ketika dia tidur, ada suara geletak-geletak aja langsung bangun, khawatir ada yang nyuri, ada maling, ada rampok, takut Pak. Tapi orang miskin pengen tidur, udah tinggal tidur aja plek. Dia kadang nggak mikirin pintunya udah dikunci atau belum. Kenapa nggak mikirin pintunya dikunci atau tidak? Orang di rumahnya nggak ada apa-apa Pak. Mau maling juga terserah, mau masuk mau nyuri apa. Lah itulah. Jadi manusia itu kadang kenikmatan itu hanya saling memandang. Kita memandang orang lain lebih nikmat daripada kita, dan orang lain memandang kita itu lebih nikmat daripada dia. Nah itulah, maka orang yang celaka itu akan senantiasa mengukur urusan-urusan dunia itu terhadap orang yang lebih di atasnya, orang-orang yang di atasnya, sehingga yang timbul adalah sifat iri, dengki, dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri orang yang celaka yang keempat adalah wa nadharahu ila man huwa dunahu fid din. Dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, dia akan melihat orang yang di bawahnya. Orang yang di bawahnya. Umpamanya nih, ada orang tua, gak mau ke masjid. Kenapa dia gak mau ke masjid? Lihat, dia saja yang lebih muda daripada saya, yang badannya lebih sehat, yang gak pernah mau ke masjid. Lah saya mah udah sakit-sakitan, udah pantas gak ke masjid. Tuh, jadinya malas ke masjid. Sebaliknya, orang yang muda melihat, itu saja orang yang tua, yang umurnya sudah tinggal beberapa saat lagi, ya kan, yang sudah bau tanah, harusnya sudah bertobat, tapi dia saja nggak pernah mau ke masjid, dia saja masih suka melakukan maksiat. Maka orang yang semacam ini, dia akan malas untuk melakukan ibadah, malas untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, dalam urusan agama kita melihat orang-orang yang di bawah kita, sehingga apa yang timbul adalah kemalasan di dalam kita beribadah. Dan kita timbul juga sifat apa? Sifat sombong. Lebih mulia saya daripada dia. Nah, itu empat hal karakteristik orang-orang yang celaka. Kenapa kita harus mengetahui semacam ini? Supaya kita tidak jatuh terhadap kecelakaan. Kemudian yang kedua, kemudian yang selanjutnya, tanda-tanda orang yang bahagia. Alamatus sa'adah arba'atun.
Tanda-tanda orang yang bahagia itu ada 4. Yang pertama, dzikrudz dzunubil madiyah, selalu mengingat-ingat dosa-dosa yang telah lalu. Selalu mengingat-ingat dosa-dosa yang telah lalu. Kalau dosa yang telah lalu kita ingat, maka ini akan menjadi rem bagi kita. Oh iya, dosa yang kemarin saja belum ditobatin, dosa yang kemarin saja Allah belum tentu menghapusnya, memaafkannya. Saya mosok mau melakukan dosa lagi. Ingat, orang yang selalu ingat dan getun menyesali terhadap dosa-dosanya, maka mudah jalan dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang terbaik itu, Pak, orang yang terbaik kata Nabi, bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Sebab apa? Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang terbaik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Kalau kita, Pak, ingin cari istri yang tidak punya kesalahan, maka kita selamanya akan bujang terus, jomblo terus, nggak akan pernah dapat istri. Kenapa? Karena nggak ada istri yang tidak punya kekurangan, kesalahan. Kalau kita pengen punya teman yang tidak punya kesalahan, maka selamanya kita tidak akan pernah punya teman. Kenapa? Karena nggak ada teman yang tidak pernah berbuat salah. Kalau kita pengen punya tetangga yang tidak pernah berbuat salah, kita juga selamanya tidak akan pernah mempunyai tetangga. Kenapa? Karena tidak ada tetangga yang tidak pernah berbuat salah. Maka sebaik-baik manusia itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi sebaik-baik manusia adalah ketika dia melakukan kesalahan, dia segera menyesal, perbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segera bertaubat. Nah, inilah kunci kebaikan, kunci kebahagiaan. Kita ingat kesalahan kita, kita sesali, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Maka dalam hadis yang lain, Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita melakukan dosa kecil, kita melakukan dosa kecil, jangan lihat kecilnya dosa. Sebab kalau kita melihat kecilnya dosa, kita akan meremehkannya. Terus kita akan anggap itu cuman dosa kecil aja. Ya, cuman dosa kecil aja. Akhirnya apa? Diulang-ulang. Jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Kita berbuat dosa itu kepada Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita berbuat dosa itu kepada Zat yang memberikan rezeki kepada kita, kepada Zat yang senantiasa menutupi aib kita. Maka jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Dan kalau kita diberikan nikmat, jangan lihat besar kecilnya nikmat. Jangan lihat besar kecilnya nikmat, tapi lihatlah siapa yang memberikan nikmat. Umpamanya, Pak, kita dikasih rezeki oleh Allah, dikasih rezeki, rezekinya cuma dikit, ya. Taruhlah biasanya dagang untungnya sehari 1 juta,
Ini kok cuman sehari dapat 100 ribu. 100 ribu. Nyesel. Jangan lihat sedikitnya rezeki, tapi lihatlah siapa yang memberi rezeki. Tuh. Kita ini kalau misalkan Pak, misalkan kita dikasih hadiah. Dikasih hadiah, ada orang mendapat hadiah. Tapi hadiah itu nilainya sebenarnya nggak seberapa. Taruhlah umpamanya dikasih sepeda. Dikasih sepeda sama presiden, ya kan? Dikasih sepeda sama presiden. Itu kan namanya sepeda, itu kan harganya nggak seberapa. Kita beli bisa. Tapi karena yang ngasih itu presiden, yang ngasih hadiah itu presiden, kita begitu bangga. Kemana-mana kita cerita, oh ini sepeda, ini hadiah dari presiden. Padahal dia punya mobil, tapi nggak pernah dia cerita tentang mobilnya. Dari mana ia dapatkan? Karena bukan hadiah dari orang besar. Tapi sepeda yang tidak seberapa, dia ceritakan terus. Kenapa bisa demikian? Karena dia melihat bukan nilai sepedanya, tapi melihat nilai siapa yang memberinya. Maka kalau kita diberikan rizki, jangan melihat besar kecilnya rizki, tapi lihatlah siapa yang memberikan rizki. Itulah yang akan mendatangkan kesyukuran kita. Itu yang pertama. Mengingat-ingat dosa yang pernah lalu. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bahagia, wa nisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah lalu, kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan itu dilupakannya. Supaya apa? Supaya merangsang kita bahwa kita ini belum pernah berbuat baik, maka saatnya lah sekarang saya harus berbuat baik. Itu ada rangsangan, Pak. Tapi kalau kebaikan-kebaikan itu senantiasa kita ingat, maka yang timbul itu sikap ujub, suka takabur, sombong. Inilah yang akan menghapus daripada amal-amal kita. Maka orang yang bahagia, dia akan melupakan daripada kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Karena yang ia lakukan adalah semata-mata karena Allah. Ketika dia menolong orang lain, dia tidak berharap bahwa orang yang ditolong itu akan berbuat baik kepada kita. Dia nggak akan peduli, Pak. Ketika dia menolong orang lain, dia nggak akan peduli apakah orang lain itu dia akan membalas kebaikan kepada kita atau membalas keburukan kepada kita. Dia nggak akan pernah peduli. Yang penting ada orang yang butuh pertolongan, saya tolong. Yang penting ada orang yang butuh bantuan, saya bantu. Udah, lupakan. Sehingga dia tidak mengharapkan balasan daripada orang yang ditolong. Ini yang sering kita ini kan, Pak. Yang sering terjadi pada diri kita itu kan, ketika kita menolong orang lain itu harapannya supaya orang lain menolong kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, harapannya supaya orang lain berbuat baik kepada kita. Padahal itu nggak penting bagi kita. Kenapa? Yang paling penting bagi kita itu adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah. Dan pasti, Pak, pasti ketika kita berbuat baik, itu pasti Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Belum tentu yang memberikan kebaikan kepada kita itu orang yang kita tolong,
tapi bisa jadi ketika kita membutuhkan pertolongan, orang lain yang menolong kepada kita. Itu belum tentu. Makanya ketika kita ingin berbuat kebaikan, itu nggak akan ngefek kita dipuji atau dicaci maki oleh orang lain. Itu orang yang ikhlas. Ketika dia dipuji itu tidak akan menumbuhkan kebanggaan, dan ketika dicaci maki oleh orang lain itu tidak akan menjadikan dia menjadi rendah diri, nggak akan menjadikan ia minder. Pokoknya saya melakukan kebaikan karena Allah. Kita berbuat baik kepada istri, kita nggak mengharapkan istri berbuat baik kepada kita atau enggak. Itu nggak ada hubungannya. Pokoknya kewajiban kita adalah berbuat baik kepada istri kita. Itu kewajiban kita. Apakah istri membalas kebaikan ini kepada kita, itu nggak kita pikirkan. Terserah istri mau membalas kebaikan atau tidak, itu terserah dia. Nah, demikian pula seorang istri, tugasnya adalah berbakti kepada suami, berbuat kebaikan terhadap suami. Apakah suaminya membalas kebaikan atau tidak, itu terserah. Tetapi yang jelas bahwa ketika kita melakukan kebaikan, yang kita harapkan mardhatillah, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah orang yang ikhlas. Itu. Jadi orang yang ikhlas itu dipuji atau dicaci oleh manusia itu tidak akan berpengaruh. Dia dipuji tidak akan menambah semangat, dia dicaci maki juga tidak akan menambah mengurangi semangatnya. Nah, pokoknya tetap selama itu kebaikan dia kerjakan. Nah, jadi melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah lalu. Wa nadharuhu, ini yang ketiga, ciri orang yang bahagia. Wa nadharuhu ila man huwa fawqahu fid din, dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, maka lihatlah orang yang di atasnya. Kalau kita bisa baca Al-Quran sehari 1 juz, lihatlah ternyata ada teman kita yang sehari dapat 2 juz. Kalau yang dapat 2 juz sehari bisa baca Al-Quran 2 juz, lihatlah temannya, ternyata ada temannya yang sehari bisa 3 juz. Yang 3 juz sehari, lihatlah ternyata ada temannya yang sehari itu bisa baca Al-Quran 10 juz. Artinya apa? Kalau dalam urusan agama kita melihat orang-orang yang di atas kita, itu akan menambah semangat, menambah motivasi kita untuk selalu berbuat baik, untuk berlomba dalam kebaikan. Ada ulama itu yang sehari itu baca Al-Quran bisa hatam sampai 2 juz, sampai 2 kali hatam. Jadi bukan 2 juz, Pak. Sehari itu bisa sampai 2 kali hatam Al-Quran. Maka lihat orang-orang yang semacam ini. Oh, itu. Nah, kita yang masih muda melihat ada orang tua kok rajin ibadah, kita harus berpikir yang muda ini, dia nih usianya sudah tua, badannya sudah lemah, udah sakit-sakitan, tapi dia rajin ibadah. Apalagi saya ini, bagaimana dengan saya? Saya yang badannya masih segar, badannya masih kuat, mosok saya kalah dengan dia yang badannya sudah sakit-sakitan? Tuh lihat orang yang di atas kita. Nah,
kakek kita ini Pak, sekarang masih ada, usianya kurang lebih pokoknya sekitar 100-an. Kalau menurut beliau ada 100 tahun, ada 100 tahun itu Pak. Kalau bulan Ramadan itu beliau habis buka puasa, biasa kan dia terawih, nanti selesai terawih itu beliau tidur di masjid. Selesai terawih tidur di masjid. Habis tidur di masjid, nanti sekitar jam 10 bangun, baca Quran. Nanti sekitar jam 12 istirahat tuh, tidur lagi. Habis tidur nanti sekitar jam 3 bangun, sholat malam, nah nanti subuh ya kan, sholat terus sahur, subuh. Habis subuh Pak, itu pulangnya itu paling belakangan. Habis subuh baca Quran, habis baca Quran nanti tidur lagi, bangun nanti sholat duha. Subhanallah, itu usianya sudah ada 100-an tahun. Dan alhamdulillah Pak, dan itu kalau Ramadan. Kalau nggak bulan Ramadan juga sama Pak. Kalau nggak bulan Ramadan, habis Isya itu suka baca Quran, cuma nanti pulang. Nah, nanti baru menjelang subuh itu datang lagi ke masjid. Tapi habis subuh pulangnya juga paling belakangan. Habis sholat subuh baca Al-Quran. Dan alhamdulillah Pak, itu baca Al-Qurannya itu nggak pakai kacamata. Jadi matanya masih awas, pendengarannya masih awas. Karena beliau memang rajin itu baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran. Nah, siapa Pak di sini yang kuat sering tidur di masjid? Ada nggak Pak? Nah, meriang Pak ya. Meriang. Bila Ramadan itu kalau nggak salah kemarin itu kurang lebih nggak tidur di masjid itu 3 hari. Yaitu karena meriang itu. Habis selesai sakitnya itu sembuh, tidur di masjid lagi Pak. Padahal udah sepuh. Subhanallah. Kalau tahun yang lalu masih sempat ngimamin itu, masih sempat ngimamin. Nah, sama 20 rakaat itu masih ngimamin itu. Subhanallah. Jadi itu ternyata itu Pak, salah satu nih, ada penelitian itu kan, ada penelitian ternyata baca Al-Quran di waktu pagi hari dan sore hari dengan suara. Jadi baca Al-Quran suaranya dikencengin lah gitu kan, pakai suara gitu. Itu ternyata bisa meningkatkan imunitas. Jadi bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Maka itu memang luar biasa. Jadi banyak orang-orang yang usianya sudah tua, itu banyak. Tetapi ya, tidak sedikit orang-orang yang usianya sudah tua tapi punya penyakit pikun, ya, sakit-sakitan. Nah, itu kan jarang. Orang yang tua tetapi nggak sakit pikun, daya ingatnya masih tajam. Dan ternyata salah satu kuncinya supaya daya ingat kita tetap tajam, tidak pikun, itu adalah sering baca Al-Quranul Karim. Maka kalau ada orang-orang semacam ini jadi motivasi bagi kita. Kadang kalau kita lihat ada orang yang meninggal dunia, ya kan, sedang sholat, sedang baca Al-Quran, kita mikir, kira-kira bisa nggak kita mati dalam keadaan semacam itu? Nah, kita pikir, kalau ada orang yang sedang baca Al-Quran, ingat kita waktu itu kan di rumahnya Ibu Khofifah Indar Parawansa, qori lagi baca Al-Quran di atas panggung, disaksikan banyak orang. Baru baca Al-Quran, kemudian
meninggal. Habib Hasan malamnya masih ngimamin sholat taraweh, paginya sholat duha, selesai sholat duha meninggal. Tuh. Meninggalnya itu nikmat. Tuh. Ya, meninggalnya itu nikmat, habis ibadah. Ada orang yang ada yang sedang sholat dalam keadaan sujud meninggal. Kira-kira bisa nggak kita semacam itu? Maka kesuksesan, Pak, kesuksesan orang beriman itu kita nggak bisa ngukur ketika kita masih hidup. Kesuksesan seseorang itu tidak diukur dari banyaknya harta. Kesuksesan seseorang itu tidak diukur dari tinggi dan pangkatnya jabatan. Tapi kesuksesan orang beriman itu adalah ketika dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Itulah, jadi kalau orang yang husnul khotimah, maka itulah kesuksesan yang sebenarnya. Subhanallah. Nah, maka kalau kita ingin mati dalam keadaan sholat, ya harus sering-sering rajin sholat. Kita mati ingin dalam keadaan baca Al-Quran, harus rajin-rajin baca Al-Quran. Kita ingin mati dalam keadaan sodakoh, ya harus rajin sodakoh. Karena orang mati itu sering terjadi sesuai dengan adat kebiasaannya. Tuh. Kalau orang yang hobi nyanyi, ya tidak jarang matinya sedang nyanyi. Ada nggak Pak orang yang lagi nyanyi mati? Ada. Lagi nyanyi itu di atas panggung, dilihat sama teman-temannya lagi reunian, lagi nyanyi, langsung jatuh blek mati. Nah, subhanallah. Nah, tentunya kita mengharapkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka ya usaha kita senantiasa melakukan kebaikan. Kemudian yang keempat, tanda orang bahagia. Wa nadharahu ila man huwa dunahu fit dunya. Dalam urusan dunia kita melihat orang yang di bawah kita. Supaya apa? Supaya tumbuh rasa syukur. Jauh dari sifat iri, jauh dari sifat dengki. Sebab kalau orang punya sakit iri, punya dengki, itu hidupnya pasti nggak tenang. Hidupnya pasti tidak ada rasa ketentreman. Hidupnya tidak ada rasa syukur. Maka kalau kita ingin bahagia, urusan dunia, lihatlah orang yang di bawah kita. Kita yang punya mobil, alhamdulillah saya punya mobil. Walaupun butut, tapi kemana-mana nggak kepanasan. Dia punya motor, walaupun bisa cepat tapi masih kalau hujan kehujanan. Yang punya motor juga bersyukur, alhamdulillah saya punya motor. Kalau mau pergi kemana-mana bisa cepat. Tetangga kita cuman punya sepeda, kemana-mana harus goes, capek. Yang punya sepeda, alhamdulillah saya punya sepeda. Itu tetangga kita ngangkat-ngangkat barang jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah saya jalan kaki. Itu tetangga saya kemana-mana harus naik kursi roda, didorong. Yang didorong, alhamdulillah saya masih hidup. Itu tetangga kemarin mati nggak balik lagi. Jadi bersyukur Pak. Maka kalau lihat di bawah kita, itu akan tumbuh rasa syukur. Alhamdulillah, bersyukur itu. Maka kalau orang Jawa itu kan, ya, umpamanya kecelakaan itu masih alhamdulillah. Alhamdulillah masih selamat itu kan. Cuman motornya aja yang rusak, orangnya nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah, cuman tangannya yang patah itu, nyawanya nggak hilang gitu. Ya itulah Pak.
Jadi dalam urusan dunia, kalau kita ingin bahagia, maka lihatlah orang yang di bawah kita, itu akan menumbuhkan rasa syukur. Ya itu, karena orang itu hanya sawang sinawang gitu, hanya saling memandang. Orang yang punya rumah besar memandang, atau orang yang punya anak banyak, memandang orang yang punya rumah besar itu orang yang bahagia. Sementara yang punya rumah besar memandang bahwa orang yang punya anak banyak itu bahagia. Kenapa? Karena yang punya anak banyak karena ternyata rumahnya kecil. Tuh. Yang punya rumah besar ternyata nggak punya anak. Itu. Maka dia memandang orang yang punya anak itu bahagia. Nah, itulah, maka kebahagiaan itu hanya saling memandang. Maka yang penting bagi kita dalam urusan-urusan duniawi, kita lihatlah orang-orang yang di bawah kita. Nah, itulah 4 hal yang menjadikan kita hidup bahagia. Kemudian pagi hari ini saya akan sampaikan, Pak. Jadi ada satu amalan, ada satu wirid. Ini dari Nabi, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis nomor 4905. Jadi ada salah satu istri Nabi, itu namanya Juwairiyah. Juwairiyah ini, beliau ini istri Nabi yang sangat hobi untuk berzikir, senang berzikir. Jadi pagi hari, ya, pagi hari habis subuh, pokoknya terus berzikir sampai fajar. Nabi lihat pagi masih di tempatnya berzikir. Kemudian Nabi datang lagi, ya, waktu fajar itu masih duduk berzikir. Kemudian Nabi berkata, ya, kan ditanya, ya Juwairah, kamu masih belum beranjak dari tempat sholatmu? Juwairah menjawab, iya, saya masih di sini, di tempat semula ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, setelah keluar tadi aku telah mengucapkan 4 rangkaian kata-kata sebanyak 3 kali. Jadi cuma 4 kata, Pak, sebanyak 3 kali. Yang kalimat tersebut jika dibandingkan dengan apa yang kamu baca seharian, yang kita baca seharian, tentu akan sebanding. Jadi kalimatnya cuma 4 kata, dibaca 3 kali, tapi bisa sebanding keutamaannya dengan zikir seharian. Nah, apa itu kalimatnya, Pak? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Ya, nanti saya share insyaallah, ya, saya sampaikan nanti sama saya WA Pak Jaswadi, insyaallah nanti kita sampaikan, nanti bisa diamalkan, ya, paling enggak habis subuh gitu kita bisa baca gitu kan, paling enggak ya minimal 3 kali, ya sering. Atau umpamanya, Pak, kadang-kadang namanya manusia itu kan kadang-kadang ada semangat, ada malesnya, bangun nggak sempat sholat, ya kan, ya, paling nggak baca ini, minimal baca ini, ya, paling nggak mudah-mudahan bisa mendapatkan kebaikan, ya. Insyaallah nanti kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, iftah qulubana bi futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna man yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah